wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin ikhwatul iman, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah tak henti-hentinya kita ungkapkan rasa syukur kita ke Zatillahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Dengan kudrah, iradah serta izinnya, alhamdulillah kita masih bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan tentunya kehadiran kita bisa menjadi satu kesaksian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dipintai pertanggungjawaban di hadapannya. Hadirin, insyaallah kita akan kembali melanjutkan tadarus kita, bacaan hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Bab selanjutnya adalah bab yang ke-83, Maja'a fi qatilin nafs, bab tentang orang yang meninggal dikarenakan bunuh diri. Ada 3 hadis dalam bab ini. Yang pertama, haddatsana Musaddad, telah menyampaikan kepada kami Al-Musaddad. Haddatsana Yazid bin Zuraid, telah menyampaikan kepada kami Yazid bin Zuraid. Haddatsana Khalid an Abi Kilabah, telah menyampaikan Khalid dari Abu Kilabah. An Sabit bin Dhahak, dari Sabit bin Dhahak radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man halafa bimillati ghairil islam, barang siapa yang bersumpah dengan membawa millah selain Islam, kadiban muta'ammidan, dan dia bersumpahnya itu dusta dan disengaja, bahwa kama qala, maka apa yang dia sumpahi itu seperti apa yang dia katakannya. Wa man qatala nafsa, dan barang siapa yang membunuh dirinya, bihadidatin, dengan hadid, dengan benda yang tajam, utiba bihi fi nari jahannam, maka dia bakal disiksa di neraka jahannam. Kemudian yang kedua, waqala Hujjaj bin Minhal, Huzaz bin Minhal berkata, haddatsana Jarir bin Hazim, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim, anil Hasan, dari Hasan. Haddatsana Jundab radhiyallahu an, dari Jundab radhiyallahu an, fi hadzal masjid, dia bercerita di masjid ini. Fama nasina wa ma nakhafu ay yakdziba Jundab, maka kami yakin dia tidak lupa dan kami tidak khawatir bahwa Jundab berdusta. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengataskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, kana birajil jirah, ada seseorang yang terluka, faqatala nafsa, kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Faqala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, badaroni abdi binafsi, telah mendahuluiku dengan membunuh dirinya. Haramtu alaihil jannah, maka aku haramkan baginya surga. Satu lagi hadis dari Abu Yaman, akhbarana Syu'aib, haddatsana Abu Zanan anil A'ras an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yahnuku nafsahu yanhukuha finnar,
orang yang melakukan bunuh diri dengan mencekik dirinya, maka dia akan mencekikkan dirinya finnari, di neraka. Walladzi yakunuha finnar, dan orang yang menusuk dirinya sehingga dia meninggal, yata'unuha finnar, maka dia pun akan menusuk dirinya di neraka. Itu ketiga hadis yang disimpan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab maja'a tentang maja'a fi qatli nafsi, tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggal dikarenakan meninggalnya bunuh diri tersebut. Dari ketiga hadis tersebut kita bisa simpulkan bahwasanya bunuh diri adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Bunuh diri adalah perbuatan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam akan hadis tadi yang pertama, Rasul menegaskan man qatala nafsahu bihadidah, barang siapa yang membunuh dirinya dengan benda tajam. Di sini kata kuncinya bukan masalah dengan benda tajam atau bukannya, qatala nafsahnya. Ada dia mah bunuh dirinya bukan dengan benda tajam, dengan benda tumpul, bukan berarti boleh kan Pak Buya. Di sini yang menjadi kata kuncinya itu adalah qatala nafsah. Cuma kebetulan disebutkan di sana qatala nafsahnya dia mah bihadidah, dengan benda tajam. Barang siapa yang membunuh dirinya bihadidah, dengan benda tajam, uziba bihi finnar, maka dia bakal diazab, dia bakal disiksa finnari, dalam neraka. Hadis ini dengan tegas dan jelas, apapun atau dengan cara apapun, dengan benda apapun dia bunuh dirinya, maka konsekuensinya adalah uzziba. Maka konsekuensinya itu adalah uzziba, dia akan diazab. Kemudian di hadis yang kedua juga tadi disampaikan bahwasanya salah seorang sahabat pernah mendengar Rasulullah SAW menjelaskan ada seseorang yang terluka karena birojulin jirah, ada seseorang yang kena luka, entah luka karena berperang atau luka karena apa, di hadis ini tidak dijelaskan. Faqatala nafsah, setelah dia karena merasa putus asa, tidak tahan dengan rasa ngeri dan nyeri yang sangat, faqatala nafsah, maka akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Dalam kejadian ini atau dalam kasus ini, Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, badaroni abdi, hambaku telah mendahului ketentuanku. Dari sini Pak, yang menjadi garis bawahi orang yang bunuh diri itu adalah firman Allah, badaroni abdi, telah mendahului ketentuanku seorang hambaku. Dengan kata lain, orang yang bunuh diri sama dengan orang yang tidak mengimani takdir, gitu ya? Tidak mengimani takdir. Di hadis yang kemarin, masih emut pangitan Pak, di minggu kemarin, ketika Rasulullah SAW ngasih nasihat di pemakaman, apa konten isi nasihatnya Pak? Namanya saminggon. Apa Pak? Bu? Di minggu kemarin itu apa? Rasulullah kan para sahabat di makam, sedang ada di makam Baqi Al-Gharqad. Kemudian Nabi datang, Nabi kemudian duduk Pak ya. Maka para sahabat pun kemarin duduk. Nabi membawa minsar, Nabi membawa tongkat. Kemudian ke Nabi ditancapkan tongkatnya Pak ya. Dan Nabi bahasa berapa? Nalekuman tongkat, bersandar. Kemarin juga sudah disampaikan bukan masalah tongkatnya Pak ya, bukan kamakam kedah nyenak tongkatnya, tapi di sini boleh Pak ngadain taklim di pakam.
kaci ngadain talim di makam. Maka ketika itu kan Rasulullah SAW menyatakan apa? Ma minkum min ahadin ma nafsin min nufus. Tidak ada salah seorang pun, satu jiwa pun yang terlewatkan dari kalian. Dari apa? Makanuha minal jannah awin. Nah, tempatnya dia sudah ditentukan. Kutiba bahasanya kan Pak ya? Kutiba telah ditentukan, telah dicatat tempatnya itu apakah surga atau neraka. Termasuk dalam hal ini adalah qada atau ajalnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hadis sekarang, Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati dikarenakan bunuh diri, itu adalah badaroni abdi, firman Allah. Hambaku telah mendahuluiku. Hambaku telah mendahuluiku. Maka konsekuensinya adalah utiba. Ini kalau dalam kematian ya. Kemudian kalau kita kembangkan Pak Bu, kan tadi kematian. Kalau lahir juga kan ajal Allah Pak ya, ketentuan Allah. Ada orang yang lahirnya Pak karena ingin tanggal yang matching, misalkan tanggal 12 di bulan 12 2012, akhirnya dioperasi di sesar. Kumaha hukumnya Bu? Dia teh acan waktosna non HPL namanya teh Bu. Teh acan, tapi aduh pokoknya mas saya ingin punya anak teh tanggal kelahiran teh. Wah, tanggal kelahiranna kan upami kendaraan ge hoyong nomor anu cantik teh kedah benten pangaosna benten punya. Akhirnya dia operasi sesar nih, lahirnya teh sehat, selamat, dugi keadil. Masalah secara hukum fikih ada enggak Pak Bu? Bukan masalah hukum sesarnya, hukum sesar karena kemazorotan kan. Ini mah hukum sesar atau dia disesar karena ingin kaci Bu? Kaci? Anak saya supaya gampil lah ngemot tanggal kelahiran, bulan kelahiran, sareng tahun kelahiran, kaci teh. Sok sanaos sehat aja. Sok sanaos akhirnya berkembang dengan tumbuh sehat. Masalahnya kaci teh. Tadi orang yang bunuh diri, kematian sudah Allah tentukan azalnya. Lalu dia bunuh diri, Allah menyatakan badaroni, telah mendahuluiku. Kalau yang melahirkan siapa? Takdir Allah kan ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Wallahu Allah lah akhrajakum yang mengeluarkan kalian. Iya dikeluarkan itu sanes ku qada Allah, tapi dengan asumsi, dengan niatan, dengan kahoyong tadi, hoyong tanggal cantik. Pokoknya mah anak saya mah kabeh sadayana hoyong bulan ieu lahirna teh gitu. Nah itu, mangga tiasa dijadikan apa? Dikiaskan bahasanya Pak ya? Atau tidak. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dalam hadis tadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang badaroni abdi, maka Allah menegaskan haramtu alaihil jannah, aku haramkan baginya surga. Konsekuensi tadi kepada orang yang bunuh diri adalah haram surga. Logikanya tempat kembali kan cuma dua apa ya? Kalau diharamkan ke surga berarti tidak ada, misalkan ibu bapak ngambil kesimpulan geningan tidak dimasukkan ke neraka, cuma dia diharamkan. Upami diharamkan ke surga, hartosna diharamkan ke surga, berarti bukan berarti tidak dimasukkan ke neraka, gitu kan? Itu sudah menjadi satu ketentuan. Apa ya? Kemudian yang terakhir dari hadis ini tentang bab bunuh diri, Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang bunuh diri dengan cara dia mencekik dirinya
Kalau sekarang mah gantung diri, kita tanya, barang siapa yang bunuh diri dengan cara gantung diri, mencekik dirinya, maka bentuk azabnya kelak di neraka juga dengan yahnutuha. Gunanya mencekik. Tetapi masalahnya Pak, bunuh diri mah mencekik sekali gantung diri langsung. Kalau di neraka asik di neraka aja kita bunuh diri di dunia. Ternyata diazabnya dengan gantung diri lagi, mati di neraka. Sebagaimana dalam sebuah ayat kan dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan salah satu jenis azab neraka, maka dengan apa? Disetrika itu kan apa ya? Orang yang kanzun min kunul, yang menimbun, para muzaki yang menimbun hartanya, maka azabnya itu, hartanya itu akan dibentukkan setrika kan Pak ya? Lalu tubuhnya itu kan setrika di dunia mah mengtiasa ngarapikeun anggean kan Bapaknya. Setrika di neraka mah biasa menghancurkan, menghanguskan tubuhnya. Namun ketika tubuhnya hangus, hancur, apa firman Allah? Pajat didu. Maka jadi tumbuh lagi kan. Setelah itu setrika lagi, pajat didu. Dan ujung-ujungnya Allah menyatakan fazuqu azabal hari, rasakanlah. Ustaz Aceng Jakaria mungkin masih emut waktu taklim kerabat videonya. Kematian itu cuma berapa kali? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa. Amwatan itu sudah lewat kita yang pertama. Kita akan melewati kematian yang kedua. Kapan kematian yang kedua? Mangga Bapak Ibu hoyong rairaha antun. Summa yumitukum summa yuhyikum. Setelah yumitukum yuhyikum, dan itu sudah titik kan? Maka bahasanya baik surga atau neraka setelah itu khalidina fiha abadan. Walaupun ada yang pernah menerjemahkan atau memahami Ustaz khalidina fiha teh sanes ahlinya, sanes penghuninya, tapi tempatnya yang kekal itu nerakanya, bukan orang yang di nerakanya gitu. Khalidina maka kekal fiha di dalamnya. Di dalamnya. Siapa yang khalidina teh? Ada yang menafsirkan, ada yang menerjemahkan bahwasanya yang khalidina itu adalah nerakanya atau surganya. Upami kitu mah aya anu di surga yang sementara apa be? Upami di surga sementara saat ke surga ke mana? Tuh. Kemudian walati, dan orang yang bunuh dirinya karena menusuk perutnya, maka kelak di neraka pun dia akan diazabnya itu dengan unuha, dia dengan menusuk-nusuknya. Cuma masalahnya upami di dunia mah tusukan ke perutnya meninggal, upami di neraka mah di hadis yang ketiga mah menjelaskan tentang jenis Bapak Ibu ya, menjelaskan tentang jenis azabnya. Kalau bunuh dirinya tadi dengan menabrakkan ke kereta api, mungkin di neraka bakal kereta api gitu Bapak. Kan tadi orang yang bunuh dirinya dengan gantung diri atau mencekik, maka di neraka bakal. Orang yang matinya karena menusuk dirinya dengan benda tajam, maka di neraka juga bakal. Orang yang bunuh dirinya menabrakkan dirinya ke kereta api, gimana azab nerakanya Bu? Tabrakan deh karena ayah itu di neraka kereta api. Yang jelas kereta api tidak ada, karena kereta api mah ada di Indonesia karena perusahaan milik orang. Kemudian bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap orang yang mati karena bunuh diri ini? Mungkin kalau nggak salah ini juga sudah pernah disampaikan masih dalam bab janaiz ya, tentang ketika membicarakan tentang siapakah orang yang tidak pantas untuk jenazahnya tidak pantas untuk disolatkan ketika itu. Kalau orang kafir kan jelas Pak ya. Kemudian yang kedua, ternyata
pernah dihadirkan dari sahabat Jarir bin Samurah, utiya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazah. Didatangkan kepada Nabi satu jenazah. Birojulin qatala nafsahu, seseorang yang membunuh dirinya bimasyaqis, dengan masyakis. Masyakis itu sejenis gunting, Pak. Dia bunuh diri dengan masyakis. Lagi-lagi di sini bukan masalah dengan apanya. Telah dibawa satu jenazah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenazah yang dia meninggalnya itu dikarenakan bunuh diri. Falam yusalli alaihi, tapi Rasul tidak mensolatinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yusalli, Rasul tidak mensolatinya. Berarti dari hadis ini kita ambil kesimpulan, orang yang meninggal dikarenakan bunuh diri tidak usah. Harus gitu Pak Bu? Orang yang mati dikarenakan bunuh diri tidak usah pilih, nauzubillah min dzalik. Bila aya kajantan di orang, Bapak anu ngantunkeun, tapi ternyata dihikayatkan dia meninggal itu karena bunuh diri. Lalu kita sebagai tetangga, kita sebagai warga, kita sebagai keluarga nggak usah menyolatkannya Pak Bu? Kita coba di hadis yang lain dari Zaid bin Khalid, anna rajulan min Juhainah qatala yauma Khaibar. Ada seseorang yang bernama Zuhainah. Dia meninggal pada waktu perang Khaibar. Faqala, kemudian Rasul bersabda, sallu ala sahibikum, salatkan oleh kalian teman kamu ini, salatkan oleh kalian teman ini. Tapi Rasul tidak nyalatkan. Kemudian Rasul memberikan alasan, fa innahu ghalla fi sabilillah, dia telah berbuat ghalla. Ghalla itu apa bahasa kita mah? Curaling, nah apa ya bahasa curaling itu? Fa innahu ghalla fi sabilillah, ketika ada ghanimah hasil berperang dia curaling. Ngalepetkeun. Dia ngalepetkeun. Di dalam riwayat Abu Daud disebutkan papatasnya, lalu kami memeriksa, kata sahabat ini, mata anu tentang kekayaan dia, kekayaan Zuhainah tadi yang meninggal ini. Fawajadna harzan, maka kami mendapatkan harjan. Harjan itu sejenis marjan, Pak. Sanes marjan minuman apa? Kan ada istilah lulu wal marjan Pak ya. Itu kan sejenis apa lulu wal marjan itu Pak? Perhiasan gitu kan ya. La yusami dirhamain, nilainya tidak nyampe 2 dirham. Nilainya tidak nyampe, la yusawi tidak seimbang, tidak sepadan, tidak menyampe 2 dirham nilainya itu. Nilai dari tadi yang dia tilep teh. 1 dirham berapa dirupiahkan? Dirham, 1 dirham itu berapa Pak ya? Oh real banyak, real 4.000 berapa? Dirham berapa ya? Cuma masalahnya nilainya tidak nyampe 2 dirham Pak. Nilainya tidak nyampe 2 dirham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak mau menyalatkan. Tetapi bukan berarti jenazah ini tidak boleh disolatkan atau tidak disolatkan. Buktinya Rasul memerintahkan sallu ala sahibikum. Kamu koruptor gitu kan tanya. Anu nilapna teh sanes 2 dirham deui sabaraha dirham? Upami anjeunna ngantunkeun disalatkeun, ternyata perintah Rasul tetap disalatkeun, namun Rasul enggak. Hartosna apa? Menyolatkan untuk menggugurkan kewajiban. Para ahli masjid mah saena tong gitu aya nu nerjemahkeun atau nafsirna sampai ke sana. Ketua qayyim atau ngiring nyolatkeun. Tapi sok ketua sok salatkeun baranjeun. Kerah gitu Pak. Termasuk tadi kepada orang yang meninggal dikarenakan bunuh diri, maka ada yang berpendapat sampai ke sana. Walaupun pendapat ini dibantah lagi, pami pendapat makan saling bantah membantah apa ya? Wajar we, apa istilahnya sanes wajar.
Ini sebagai tandir, sebagai peringatan dari Rasulullah SAW, sebagai peringatan dari Rasul bahwa perbuatan itu sangat tidak dibenarkan. Adapun Rasul tidak menyolatkan karena doa Rasul sudah dijamin diterima. Maka kalau kita tetap urang menyolatkan doa urang teu acan tangtos. Ayo nu kadinya saur Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, lanjutan sekarang muncul hasil ijtihad termasuk Dewan Hizbah sudah mengeluarkan fatwanya tentang etanasia, Pak. Hari etanasia bunuh diri sana. Pak Haji, etanasia kalau bunuh diri? Bunuh diri panggilannya. Nah, di sini etanasia kan terbagi dua, ada etanasia aktif, ada etanasia pasif katanya. Yang aktif, yang pasif ya, yang etanasia aktif itu apa? Artinya apa? Dia menyatakan kalau etanasia pasif itu tidak termasuk kategori bunuh diri. Hanya nilai ketawakalannya sudah menurun. Misalkan seseorang divonis sakit, ternyata penyakit itu tidak kunjung sembuh. Bahkan dokter kasar matos, sehingga akhirnya segala peralatan medisnya dicabut, ngeseh tawakalah di bumi seaya-aya gitu kan maksudnya. Dengan dalih bahwasanya apa? An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladzina amanu law taraku min khalfihim dzurriyyatan zi'aban. Hendaklah kalian khawatir ketika kalian meninggalkan keturunan-keturunan anu lemah. Karena biaya rumah sakit misalkan untuk ini balik, nilai kesembuhannya atau kemungkinan sembuhnya sangat minim, maka sebagian ulama menyebutkan ini yang termasuk etanasia pasif misalnya. Jadi kenging. Sementara anu aktif mah emang istilahnya apa? Disuntik mati. Ada nilai kesengajaan. Dan tadi mah sifatnya itu namanya ikhtiarna manginan tos kirang hari ini mah. Nah, tuh. Di sini muncul pendapat-pendapat dari para ulama fikih tentang hukum etanasia juga. Kalau aktif sebenarnya tetap sama saja dengan nilai bunuh diri. Dan nilai bunuh diri gitu kan, di dalam pembunuhan juga kan benten banyak, ada pembunuhan hukumnya kan, ada pembunuhan dengan sengaja, ada pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan dengan disengaja jelas, kisos kan banyak mati. Pembunuhan yang tidak disengaja qatlul amdin dan ada qatlul bi ghairi amd. Itu kan beda dari segi hukumannya. Misalkan ada peluru nyasar kena ke seseorang sehingga meninggal, itu termasuk amdin ghair amdin. Ari peluru nanya nyasar apa yang terbanyak? Namun ari pelurunya nu disasarkeun Allah Ta'ala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, yang jelas ketiga hadis tadi menegaskan dan menjelaskan tentang haramnya bunuh diri, besar murka Allah, dosa kepada orang yang meninggal dikarenakan bunuh diri, sehingga bagaimana kita menyikapinya kita yang masih hidup jika ada di lingkungan kita orang yang mati bunuh diri. Tadi secara hadis ada indikasi dari Rasulullah SAW, palam yusalli, Rasul tidak mensolatkannya. Sementara kepada orang yang golak, Rasul tidak mensolatkan, tapi Rasul masih menyuruh para sahabat untuk mensolatkannya. Sementara yang ketiga kepada orang yang punya dain, di sini bukan Rasul tidak menyolatkan, tapi Rasul narusalah saha anu tanggal balar gitu ya. Tuh, ada beberapa tahapan yang berbeda tentu di dalam kesimpulannya. Bukan berarti orang yang meninggal karena banyak hutang tidak boleh disolatkan. Rasul hanya mengingatkan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa diri seorang mukmin akan mu'allaq itu kan gini Pak ya, ngait dengan dainnya hatta yukdo anhu, sampai kapan? Hatta sehingga yukdo, dibereskan, diselesaikan. Maka Rasul suka
bertanya dulu, jika ada siapa yang bertanggung jawab. Maka yang kita pahami tahapan tirkah itu kan setelah selesai ini Pak. Tirkah itu setelah wasiat, setelah dalil, jika ada sisa baru adanya tirkah. Sanes ditaroseula kedah diumumkeun ditaroseula kata Nabi kalau khoyer memang ada dalil apa ya? Ketika cuma masalahnya bukan pengumuman dan bukan ada penggiringan apa Pak? Kan ada yang diumumkan dulu, apakah almarhum ini baik? Yang jelas ketika ada jenazah lewat, lalu orang menyatakan kebaikan ini, maka kata Rasul apa? Wajabat. Dan ketika juga ada jenazah lewat, kemudian orang menceritakan kejelekan orang ini, maka kata Rasul wajabat. Sehingga ketika itu para sahabat kaget kan, baik. Ya Rasul, apa yang disebut wajib? Wajabat itu kan wajib kata Rasul masuk surga. Ketika ada jenazah lewat, kemudian kita mengomentari, aduh si bapak anu teh mangkani soleh, rajin ke masjid, wah kebaikan aja yang muncul. Maka kata Rasul wajib ke surga. Jadi bukan digiring isu penggiringan apakah almarhum ini khoir? Kan, nah itu mah bari nusupin lagi saya ruta terangin saya teh kan. Ini mah secara spontanitas. Misalkan ketika kita mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, almarhumah ibu hajah anu ngantunkeun, lalu terbersit secara spontanitas di tetangga, di teman yang mendengar berita itu, anjeunna teh soleha, anjeunna teh baik, wajabat kata Rasul. Wajabat. Sebaliknya ketika ada berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak haji anu nganturkeun, kemudian di masyarakat ada yang komen, tapi komenna teh wajabat kata Rasul. Komo alhamdulillah katanya wajabat, wajib. Kalau nggak salah ini juga sudah dibicarakan terus awas hadisnya kan Pak ya Bu ya. Jadi jangan sampai gagal fokus. Tuh geuningan aya nu nyebat khoyer teh. Orang Persis masuk rada ya kan nyebat khoyer. Ada hadisnya cuma masalahnya khoyernya bukan di banyak digiring gitu khoyernya itu spontanitas saja. Misalkan contoh ya punten ketika kemarin Allahu yarham Pak Oden gantunkeun cik komen aku mah kabita kan orang ge papunya kabita teh hoyong pupus na jiga kitu hoyong enggak pupus na jiga sapertos mantenna. Nah ketika banyak komen warga kota Bandung itu kan wajabat berarti baik wajabat. Kedah warga kota Bandung dikumpulkeun anjeunna khoyer kadang-kadang pasti sadayana ge nyebat khoyer karena upami aya nu teu khoyer teh bakal diparlongkeun. Sapertos aya hadis gini baca anu bakal kenging perlindungan di yaumul akhir atau di padang mahsyar di antaranya adalah orang yang ketika berdoa fafatat ainah maka bercucuran. Makanya ada satu majelis ngadoa dugi kana nangis kan. Tapi ketika ditanya, Pak tadi ngadoa dugi kana nangis kitu kenapa? Duka tuh gitu ganti nu didoakeun namun nu digigir ceuring, nu di dieu ceuring, di payunan ceuring, upami teh ceuring teh pilih. Tah sanes kitu kan maksudnya. Orang yang berdoa kholian itu menyendiri, papadot ayeuna dugikeun kan? Ari ngadoa da dino rame, bari ceuringna teh sanes ceuringku. Tapi ceriku situasi kondisi keadaan tama sanes kan sanes doim hadis nu tadinya gitu kan nu doim teh sanes doim jangan sampai kita gagal paham di dalam menyimpulkan. Oh alhamdulillah di majelis anu mah ngadoakeun abi mah resep ngaos ditu teh normal kita ditutup ku doa dugikeun kana nangis gitu nangis eta mah jangan-jangan ustazna jahil gitu sok nyerikan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan ketiga hadis dalam kitab Janaiz ini ada hikmah dan manfaat bagi kita sekalian, jadi tazkirah bagi kita. Nauzubillah dan insyaallah kita dan keluarga kita akan terselamatkan banyak. Tidak aya cita-cita kalau mati karena bunuh diri. Namun mudah-mudahan bagaimana sikap kita ketika ada orang yang meninggal karena bunuh diri
diri di lingkungan kita. Apa yang harus kita semua lakukan, dan tentu menjadi takdir dan peringatan kewajiban bagi kita untuk mengingatkan kepada saudara kita, tetangga kita, bahwa ketika ada masalah jangan sampai mengakhiri masalah itu dengan masalah yang baru, ya. Karena bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah, tapi akan mendatangkan masalah yang jauh lebih besar. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu yaghfiru li aydina ila ma fi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.